dipersoalkan oleh Stephen Hawking. Demikian seterusnya. Kita lihat bahwa kemampuan kita untuk mengolah negeri, ini negeri yang sangat kaya. Anda bayangin semua mineral terbaik ada di garis khatulistiwa, dan karena putaran bumi itu, maka semua mineral terbaik itu menyatu ke arah garis khatulistiwa, dan kita ada di situ. Jadi kenapa negeri ini disebut miskin? Karena tata kelola dari potensi alam kita tidak dipikirkan untuk menghasilkan kesejahteraan. Bojonegoro contoh yang paling konkret, dengan kekayaan berapa 7 triliun, ternyata stuntingnya masih tinggi sekali. Kan itu menunjukkan bahwa ada manajemen politik yang gagal menghidupi keinginan rakyat. Nah, Anda mau pilkada, Anda mesti tuntut pada mereka yang bertanding di pilkada, bagaimana supaya bisa diperlihatkan dalam 5 tahun ke depan stuntingnya di bawah tuntutan internasional. Ya mungkin 10% itu. Kalau sekarang kesepakatan SDG kita adalah 15% stunting, tapi ternyata masih 21%. 21% artinya dari 5 kelahiran 1 bayi pasti kekurangan gizi, dan itu artinya IQ dia tidak akan tumbuh, otaknya akan mengecil, kemampuan komputasi dia untuk menghidupkan harapan, untuk bertengkar dengan bayi-bayi yang sama di 2045 yang datang dari Filipina, Malaysia, di Asia ini, Singapura, Taiwan itu. Kan yang disebut bonus demografi artinya persaingan bayi-bayi kita hari ini di 2045 dan bayi-bayi di Asia di tahun yang sama. Itu namanya bonus demografi itu. Bukan seperti yang diterangkan pemerintah. Bonus demografi artinya pendapatan kalian hari ini nanti akan 10 kali lipat di 2045. Ya boleh aja. Tetapi bagaimana kalau pendapatan negara tetangga kita 30 kali lipat? Tetap kita miskin kan? Kan bonus demografi harus dibaca dalam perbandingan itu. Misalnya per hari ini pendapatan per kapita kita setiap orang Indonesia itu 4.500 US dollar per tahun. Malaysia sekarang 3.500 US dollar. Sorry, 13.500 US dollar. Sudah 3 kali lipat dari kita. 2045 kita akan dapat bonus demografi karena penduduk yang produktif kita sebut aja 5 kali lipat. Maka mungkin 2045 kita udah 20.000. Oke, udah negara maju. Kita negara maju dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tapi Malaysia 2045 dia 10 kali lipat. Maka kita akan kembali jadi negara miskin di dalam perbandingan absolut tadi. Kan begitu cara lihatnya tuh. Jadi investasi hari ini, investasi pendidikan, investasi keadilan sosial, investasi demokrasi terutama, itu yang memungkinkan kita mengatakan kita sedang berkejaran dengan peradaban politik di 2045. Yang tinggal 20 tahun lagi tuh. Jadi teman-teman yang ada di sini, yang usia SD, SMP, atau anak-anak kalian, mereka yang berhak untuk menagih apakah 2045 itu dimulai dari kabinet yang sekarang bisa menimbulkan harapan. Harapan yang bisa dihitung, bukan harapan yang dijanjikan dalam kampanye pilpres atau kampanye pilkada. Harapan yang bisa dihitung. Nah, menghitung itu membutuhkan kejujuran. Itu dasarnya tuh. Kalau hitungan lembaga survei pasti tidak jujur. Jadi saya ingin ada semacam komunitas di Bojonegoro dimulai oleh mahasiswa, kalangan kampus, akademisi, dan pasti ada PNS yang udah pensiun tapi mau mewakafkan waktunya untuk mulai membayangkan bahwa Bojonegoro ini akan berhasil kalau ada pemimpin yang betul-betul paham tentang kebutuhan rakyat. Bukan sekedar pemimpin yang di drop dari atas untuk menggaruk sumber daya kita dan dibagi-bagikan pada keluarganya, atau perusahaan datang ke sini lalu CSR-nya tibanya di Solo, tibanya di Jakarta. Kan itu yang kita sebut sebagai perintah konstitusi. Undang-undang dasar kita dengan sangat cerdik mengatakan tugas presiden cuma 2. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara fakir miskin. Jadi cuma ada 2 tugas Presiden Prabowo sekarang. Tingkatkan IQ nasional dan hindari kesenjangan sosial. Di mana dia diukur?
IQ nasional kita sekarang tinggal 78. Bagaimana kita bersaing dengan IQ anak-anak Taiwan misalnya, yang 115, atau yang paling dekat Singapura yang 105 itu. Kan hanya itu ukurannya. Sukses dari kabinet, sukses dari presiden adalah comply nggak, memenuhi nggak perintah konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa. Nah kalau sekarang misalnya kita lihat stunting itu 21%, artinya 1 dari anak yang lahir akan kekurangan kemampuan berpikir. Tambahkan lagi hari ini, beban ekonomi rakyat akan sangat besar karena harus membiayai kabinet yang 100 orang itu. Hitung aja setiap kementerian mungkin butuh pengeluaran 3 triliun untuk rutin tuh. 100 orang kabinet. Jadi kabinet ini akan kita biayai dari pajak kita. Kita senang kabinetnya besar, berarti kita akan diurus. Oh iya, tapi bagaimana kalau kabinet itu lebih mementingkan mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, partai mereka sendiri daripada rakyat. Jadi selalu ada kemampuan pikir kritis, akal sehat, supaya kita tahu bahwa kabinet yang besar artinya kita akan bayar pajak lebih banyak untuk membiayai gaji mereka. Itu intinya tuh. Nah sekarang kita coba lihat tadi, apa potensi dari anak-anak kita yang hari ini sedang menumbuhkan harapan sampai di tahun Indonesia Emas itu. Pertanyaannya, isi dari tahun Indonesia Emas apa sih? Kan hanya dikatakan 2014, apa isinya Indonesia Emas itu? Tambang emas, hutang yang bertambah, nggak dijelaskan. Nah itu pentingnya teman-teman mahasiswa mulai tagih sekarang. Isi dari Indonesia Emas apa? Pendapatan per kapita, kerusakan lingkungan, utang yang bertambah, kan itu masalahnya. Jadi setiap orang punya hak untuk menuntut sebagai warga negara apa yang akan dilakukan oleh negara. Tadi saya terangkan bahwa setiap anak yang lahir sekarang, dari 5 anak itu 1 udah pasti tidak bisa berpikir karena stunting tadi, kekurangan nutrisi. Itu artinya mesti ada intervensi ke dalam rahim ibu-ibu, beri dia nutrisi. Karena pembentukan otak itu dimulai dari kandungan, maka kesehatan harus didahulukan. Akibatnya apa? Ya infrastruktur jangan dibuat dulu, kan begitu cara berpikirnya kan. Setiap bayi yang lahir sekarang kalau kita lihat utang pemerintah, maksudnya utang yang ditinggalkan Pak Jokowi 8.500 triliun, tambah dengan utang BUMN misalnya bisa 10.000 bisa 10.000 triliun. Udah separuh 50% dari pendapatan nasional kita. Sekarang kalau utang sebanyak 10.000 itu dibagi pada rahim ibu-ibu, kira-kira ya 2 juta bayi akan lahir setiap tahun di Indonesia. Itu artinya setiap tahun 1 bayi itu sudah menanggung hutang pemerintah 50 juta. Jadi bayangkan bayi yang dalam keadaan kekurangan kemampuan berpikir karena stunting dibebani lagi dengan kewajiban membayar utang negara di 2045. Coba tanya pada si ibu senang nggak lagi hamil? Pas ibunya senang. Semua perempuan akan gembira ketika dia hamil itu. Tapi coba tanya pada bayinya, bayi mau lahir nggak? Kalau begitu lahir, otakmu nak udah kekurangan gizi, maka tidak akan berkembang. Mau lahir nggak nak? Kalau setelah lahir kamu akan ditagih membayar hutang negara 50 juta per bayi. Taruhan sama saya, bayinya akan bilang, menurut burung di sebelah saya, burungnya bilang, bayi bilang saya nggak mau lahir. Karena si bayi mengerti bahwa dia akan datang, akan tiba bukan sebagai bonus demografi, tapi sebagai beban demografi. Jadi kita mulai melihat bagaimana hal kecil itu kalau kita pikirkan jauh-jauh, kita akan lihat bahwa begitu banyak slogan isinya adalah vuvufafa, pura-pura paham. Demikian juga teman-teman di sini mau mengevaluasi politik lokal kita dengan prinsip semacam itu. Dalilkan di panggung akademis, bupati, wali kota, calon bupati, calon wali kota,
sama-sama paket itu uji pengetahuan mereka tentang hal-hal tadi. Akan terlihat bahwa oh ini orang yang berpikir maka dia tidak berbohong ketika kampanye, bahkan dia akan beritahu apa hambatan dia nanti dengan APBD yang sangat tinggi tetapi distribusinya sangat tidak menghasilkan keadilan. Dengan calon bupati yang sekedar mengatakan ya saya akan ini, saya akan ini, saya akan itu. Iya, tapi hitungannya apa itu? Karena itu diperlukan khusus untuk Bojonegoro filter, 3 filter untuk memilih calon pemimpin. Pertama, filter moral, filter etika. Dari awal kita bisa deteksi oh ini ya sekedar dimanfaatkan oleh kekuatan pusat, berarti integritasnya atau filter moralnya rendah sekali tuh. Lalu kalau dia lolos filter moral, kita pakai filter intelektual. Wah, dia nggak mampu berpikir abstrak. Kemampuan dia untuk membaca konsep-konsep kebijakan publik itu sekedar omon-omon gitu. Kalau dia lulus filter etika, lulus filter intelektualitas, baru dia berhak untuk pamerkan elektabilitasnya. Yang sekarang terjadi dibalik, elektabilitas sudah dipamerkan. Maka orang merasa oh itu akan terpilih. Iya, tapi seseorang dengan elektabilitas tinggi, tetapi dengan moralitas rendah dan intelektualitas minus, pasti dia akan merampok sumber daya Bojonegoro. Itu pasti terjadi. Jadi mulailah memeriksa di dalam kampanye-kampanye. Demikian juga Bawaslu harusnya mampu untuk memberitahu bahwa jangan ada penipuan konseptual yang dasarnya adalah elektabilitas. Kan Bawaslu bukan sekedar mengawasi teknis pemilunya, tetapi juga mengawasi ide-ide yang irasional. Itu fungsi Bawaslu. Jadi sekali lagi kita hubungkan antara ada kabinet baru di Jakarta, kabinetnya sangat besar. Itu berarti kita diminta untuk mengawasi apa yang berlangsung di Jakarta karena kita warga negara yang akan menikmati sesuatu kalau kabinetnya bagus dan akan dibebani sesuatu kalau kabinetnya buruk. Pada saat yang sama juga kita akan menghadapi pilkada dengan masalah yang sama. Memilih seseorang mungkin dia dapat amplop cukup, tetapi keberlanjutan dari kampanye dia itu akan dihentikan oleh ambisi dia yang tidak rasional. Kan tidak mungkin kita mengatakan oke, Bojonegoro akan kita bikin bagus, oleh karena itu akan ada tangga ke langit itu. Ya itu janji tapi gak mungkin dilakukan. Kalau seorang mengatakan saya manfaatkan dari negeri ini, kekayaan dari bahwa setiap warga negara atau warga Bojonegoro itu punya basis pendapatan yang disiapkan oleh pemerintah. Dengan basis itu dia bisa lakukan perencanaan keluarga, pelancaran bisnis, pelancaran pendidikan. Kan ada rasa aman di awal itu, ada buffer, ada benteng pertama, ada social safety net yang bisa berkelanjutan. Bukan janji yang hanya ada di dalam amplop yang setelah terpilih amplopnya nggak nyampe lagi kan. Jadi itu yang kita maksud supaya teman-teman di Bojonegoro menghasilkan politik akal sehat. Kami hanya membantu mengingatkan bahwa negeri ini harus dirancang secara rasional. Semua janji politik harus dibuktikan karena janji politik itu batasnya adalah APBN. Anda bisa bikin janji macam-macam, tapi kalau APBN tidak dipakai untuk tadi kemakmuran dan keadilan, maka yang terjadi adalah korupsi. Jadi sekali lagi itu antarnya silakan teman-teman. Ada teman-teman dari mana? Dari GMNI. Kita ingatkan bahwa Bung Karno pernah berdiri di mimbar pengadilan tahun 30 di Bandung yang kemudian jadi tempat kalau kita datang ke Bandung namanya gedung apa namanya itu apa Indonesia Menggugat itu. Bung Karno mengucapkan pidato Indonesia Menggugat dengan pengetahuan statistik di kepala. Dia nggak pernah lihat laptop waktu itu. Bung Karno memperlihatkan kemampuan dia untuk mengolah rasa keadilan di tengah-tengah kepungan kapitalisme dunia. Kita juga ada di tengah-tengah kepungan oligarki kapitalis nasional. Karena itu kita mesti berani mengambil risiko mengucapkan bahwa Bojonegoro menggugat. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Jadi poinnya adalah karena ini menjelang pilkada, maka ada 3
penilaian yang harus kita ukur. Yang pertama adalah etikability-nya dulu. Secara moral ini the right person apa tidak? Iki orangnya sopo ini, ada urusan apa ini, punya etika apa tidak? Kira-kira mau jadi pemimpin, mau merampok apa mau ngurusin negara, kan itu ya. Yang kedua adalah intelektualitasnya. Artinya dia punya kapasitas nggak untuk berpikir mencari solusi dari problem yang ada di masyarakat Bojonegoro. Setelah itu baru kita lihat. Nah saat ini saya tahu situasinya bahwa tinggal 2 calon. Satu banyak partainya, satu cuma satu partainya. Ya, jadi elektabilitas akan-akan ada di sini. Yang satu lagi elektabilitasnya tidak sebesar yang di sini. Tapi kembali tadi ukuran Bang Rocky yang benar menurut akal sehat adalah etikability-nya dulu, lihat. Kira-kira dia masuk ke dalam standar etikability-nya, baru kemudian intelektualitasnya, terakhir baru elektabilitasnya. Ya, silakan. Teman-teman pasti banyak yang ingin nanya. Ya, silakan Pak. Mungkin karena ini forum kecil, forum sedikit, mungkin bisa langsung aja Prof ya. Tanya jawab aja. Ya, yang mau nanya berikutnya boleh antri di belakang itu. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zainal, saya pedagang kaki lima. Yang jadi pertanyaan saya adalah kita bicara mendekati pilkada ya, otomatis sangat bicara tentang demokrasi. Yang saya mau tanyakan, demokrasi itu apakah sebuah alat ataukah tujuan? Artinya begini, kalau memang demokrasi itu adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan kita bernegara dan berbangsa, apakah ada alat lain yang lebih baik daripada demokrasi? Karena kita melihat pada akhir-akhir ini ya, terkait dengan pilkada serentak ini, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, sepertinya jangankan bicara tentang etikabilitas atau mungkin elektabilitas, itu sudah tidak penting lagi dalam sekarang ini. Karena ada koalisi gemuk, koalisi besar yang sangat luar biasa, sehingga sekarang lebih penting adalah konektivitas. Dan yang menjadi kegambangan saya adalah apabila di pemilihan serentak 2024, apabila si gemuk ini menang sampai 90%, kemungkinan di tahun 2029 akan terjadi apa? Monyet dikasih peci, didukung si gemuk, bareng-bareng menang. Jadi sudah tidak perlu manusia lagi yang jadi pemimpin. Iya, karena tidak perlu nih bicara kapasitas, tidak perlu elektabilitas, tidak perlu etikabilitas, apalagi nggak penting gitu. Yang penting adalah konektivitas. Si monyet pakai peci, didukung pusat, didukung 14 partai, menang. Walaupun lawannya adalah seorang profesor. Itu kalau bicara tentang demokrasi sebagai alat. Bagaimana kalau demokrasi sebagai tujuan? Apa indikator-indikator? Ya kan? Apa indikator-indikator yang mengatakan bahwasanya demokrasi ini berhasil secara tujuan? Kalaupun memang ada negara mana yang menunjukkan demokrasi ini tujuan ada sudah benar. Karena saya melihat, mohon maaf, banyak negara-negara penganut demokrasi juga tidak 100% masyarakatnya bersemangat untuk berdemokrasi gitu kan. Karena kenapa Bung Rocky, kalau kita bicara akal sehat, orang itu berpikir akal sehat itu tidak bisa berfungsi pada 2 orang. Yaitu orang yang perutnya lapar sama orang yang perutnya kenyang. Sedangkan kalau Bung Rocky mau ngomong akal sehat sama masyarakat-masyarakat kita seperti sekarang pedagang kaki lima yang perutnya lapar, secara ekonomi sangat berat. Jangankan ngomong berpikir akal sehat, besok mau makan apa aja bingung. Dagangan saya laku atau tidak aja bingung. Nah, yang paling ngeri adalah bagaimana mau berpikir akal sehat kalau perutnya kenyang. Orang-orang yang di sana, yang di pusat di atas, perutnya kenyang-kenyang nih, sama-sama kayak saya nih, perutnya gendut-gendut nih. Bu Diki juga ya, perutnya kekenyangan nih. Karena kekenyangan ya mau berpikir akal sehat bagaimana? Ya, karena proses berpikir, perut tidak boleh lapar, perut tidak boleh kenyang gitu kan. Nah, sedangkan saat ini dengan negara mengalami deflasi, penurunan daya beli dan harga gitu kan, pemerintah selama 3 bulan ini tidak ada sebuah touch atau sebuah sentuhan apapun untuk menggerakkan ekonomi. Bahkan mereka seakan-akan cuek aja. Biarlah masyarakat ini mandiri.
Biarkan masyarakat ini warganya ini sehat-sehat sendiri, waras-waras sendiri kan begitu. Lah, dengan susunan kabinet yang kemarin, Bung Rocky yakin nggak? Karena saya yakin struktur dari pemerintahan kabinet di bidang ekonomi hampir sama, tidak ada perubahan yang signifikan. Kira-kira 6 bulan atau 3 bulan ini ekonomi bangsa tekan dengan perut yang lapar sehingga akal sehat bisa berjalan lagi. Yakin nggak ada perubahan? Terima kasih Bung Rocky. Ini bukan pedagang kaki lima ini pasti. Ya. Ini bukan pedagang. Mau langsung Prof? Langsung langsung aja. Sebentar Mbak, biar langsung dijawab dulu ya. Oke, soal demokrasi. Kalau semua pedagang kaki lima, otaknya ada 7 seperti beliau, dan masih ada kesempatan untuk calon Bupati Bojonegoro, saya akan pilih dia. Bapak itu. Dia mengerti kaitan makro mikro, dia mengerti psikologi politik, dia mengerti bagaimana menumbuhkan harapan dengan kondisi deflasi, Tuan. Jadi Anda bayangkan kemampuan kita untuk berpikir tersedia sebetulnya. Bahwa ada orang yang malas berpikir karena udah kenyang, sebaliknya ada orang yang tidak mampu lagi berpikir karena terlalu lapar. Itu yang kita sebut sebagai urusan publik. Kenapa dia tidak mampu berpikir? Ya karena dia kenyang. Kenapa dia kehilangan pikiran? Karena habis disogok. Karena itu fungsi dari kita untuk menerangkan bahwa demokrasi itu adalah pertengkaran pikiran. Demokrasi bukan alat, bukan tujuan, tapi suasana. Suasana untuk memungkinkan pikiran itu dipertengkarkan dalam suhu akademis. Itu dasarnya. Jadi kalau orang bilang demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, itu biasa aja. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu demokrasi itu. Jadi di mana-mana dalam bentuk apapun, kalau ada pemerintahan akal, maka kita percaya persaingan akal itu akan menghentikan cawe-cawe money politics. Itu yang kita sebut sebagai idealnya. Saya mau capai ideal itu dan percaya bahwa kemampuan kita untuk memakai akal dasarnya dari awal kemerdekaan kita. Semua pemimpin awal kita itu pakai akal, nggak pakai amplop. Jadi kenapa kita pesimis bahwa akal nggak bisa dihidupkan lagi? Regain our past, protect our future dengan cara berpikir itu. Jadi Bapak tadi pedagang kaki lima membatalkan sendiri pesimisme dia tuh. Karena tadinya kita pesimis, tapi ya uraian Bapak sendiri membuktikan bahwa sebagai pedagang kaki lima, kakinya cuma 5 tapi otaknya 7 itu. Jadi otak akan mendahului kaki itu. Itu yang memungkinkan saya bisa percaya dengan Bapak itu. Bagaimana kita percaya bahwa narasi seorang pedagang kaki lima jauh melampaui narasi seorang wakil presiden hari ini. Poin itu yang mesti kita ingat. Jadi tidak perlu peduli dengan kabinet, pakai prinsip bahwa saya mandiri dalam berpikir. Dalam profesi apapun, kemampuan berpikir itu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tuhan memberi kita otak 100%. Tapi statistik mengatakan seluruh dunia yang kita pakai cuma 14%. Nah kita nggak tahu di negeri ini para petinggi politik makainya berapa persen. Jadi bisa saya pastikan bahwa mereka nggak pakai otak pasti masuk neraka. Ya karena dikasih 100% cuma pakai 14%, malaikat akan tanya kalau begitu 76% dipakai buat apa? Ya dipakai buat korupsi. Ya pasti masuk neraka. Kan gampang melihat itu. Tapi sekali lagi saya ingin bersahabat dengan Bapak kelima karena dia memperlihatkan bahwa akal akan ketemu akal di dalam diskusi hari ini. Dengkul akan ketemu dengkul. Kalau kita tidak mulai mengedarkan akal sehat. Jadi halangi dengkul ketemu dengkul, pastikan akal ketemu akal. Itu contoh yang bagus dan saya pujikan bahwa ada pikiran berakal dari pojok kecil di pinggir sawah yang penuh dengan kodok. Bayangkan misalnya di belakang kita ada kodok, cebong, tapi pikiran kita tidak jadi cebong. Sementara di sana, guru besar, profesor, doktor, tapi cara berpikirnya lebih lemah dari cebong.
baru dan kita tahu tadi kabinet itu besar, kita nggak tahu, kita belum lihat fungsinya apa nanti. Problem kita di Indonesia cuma 3. Satu adalah soal ketersediaan energi, 2 adalah daya dukung pangan kita, 3 adalah soal pertahanan. 3 ini kita lihat kapasitas di dalam kabinet itu siapa aja tuh. Kan semuanya fokus pada 3 ini aja kan. Kan mestinya kalau Pak Prabowo tanya teman-teman di Bojonegoro misalnya, kabinetnya bentuknya apa ya? 3 menteri aja. 1 menteri pangan, 1 menteri pertahanan, 1 menteri energi. Selesai. Cukup 3. Amerika menterinya cuma 14. Efisien itu. Tetapi tadi karena tukar tambah politik dibikin lebar panjang gitu. Yang lain nggak diperlukan sebetulnya. Ada apa? Kementerian Informasi itu. Apa pentingnya ada Kementerian Informasi? Bukankah informasi itu hak rakyat untuk mengucapkan pikiran? Ngapain dibirokrasikan hak rakyat itu? Tapi udahlah, itu kita tahu bahwa Pak Prabowo pasti ada dalam tekanan politik sehingga dia bahkan mesti ambil bagian utama dari kabinet Pak Jokowi untuk dijadikan kabinet dia tuh. Sangat mungkin dalam 30 hari ke depan akan ada reshuffle lagi itu. Ya, baik. Yang selanjutnya apa Pak? Silakan Pak. Atau ibu-ibu dulu ya Pak. Sebentar ya, ibu silakan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Widya. Saya masyarakat Bojonegoro, masyarakat biasa. Ibu rumah tangga. Saya tegaskan di sini. Karena saya seorang perempuan, maka di sini saya akan fokus membicarakan terkait dengan persoalan perempuan, dan saya hanya akan berbicara di lokal Bojonegoro saja. Begini, kita sebelumnya sudah mempunyai bupati seorang perempuan, dan sebentar lagi ada 2 paslon yang sama-sama mempunyai wakil bupati perempuan. Kita harus membuka mata, apakah APBD kita itu sudah mewakili kesejahteraan perempuan. Itu. Kemudian kesejahteraan perempuan itu ditandai dengan apa? Kita bisa lihat apakah sudah tersedia fasilitas kesehatan reproduksi untuk perempuan. Yang kedua, apakah perempuan Bojonegoro itu sudah memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan kapasitas atau capacity building di non formal ataupun di pendidikan formal. Yang ketiga, apakah perempuan Bojonegoro itu sudah mendapatkan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya berdasarkan kesetaraan gender. Kemudian, dengan APBD Bojonegoro yang besar, sebesar 8 triliun, apakah perempuan Bojonegoro itu sudah terbebas dari lilitan lintah darat? Yang saya tahu, saat ini perempuan-perempuan Bojonegoro itu tengah pusing karena lilitan lintah darat yang berbagai macam jenisnya. Belum lagi yang pinjol-pinjol itu Pak. Sangat ironis sekali, dengan APBD besar, dengan bagi hasil dari minyak itu juga besar, tetapi perempuan Bojonegoro dipusingkan dengan masalah cicilan-cicilan lintah darat. Belum lagi dunia pendidikan yang seakan menjadi ajang bisnis, itu pun semakin menambah perempuan Bojonegoro itu menambah hutang. Sudah begitu. Bagaimana kalau kita perempuan Bojonegoro ini membuka mata, kita menuntut hak akan dari bagi hasil minyak, hak akan APBD Bojonegoro yang besar itu
kita menuntut hak kita, bukan sebagai bantuan, tapi kita menuntut hak kita untuk kesejahteraan perempuan-perempuan Bojonegoro. Sekian. Oke, Mbak Widya terima kasih. Oke. Kita cari calon bupati yang berani menghapuskan pinjol untuk ibu-ibu yang ada di Bojonegoro ya. Silakan, Bro. Oke, ini problem yang paling jujur, yang disampaikan tanpa basa-basi itu. Jadi kadangkala dulu dianggap kalau perempuan bicara politik itu nggak usah didengar, karena mereka nggak mampu berpikir tentang public policy itu. Tugas perempuan adalah di dapur, di kasur, di sumur. Sekarang kita lihat bagaimana uraian ibu begitu detail dan begitu menyentuh hak-hak dasar manusia, yaitu hasil dari bumi ini harusnya tiba di dompet perempuan, bukan tiba di tengkulak. Kan itu masalahnya kan. Kan nggak mungkin ada kemiskinan, nggak mungkin ada pinjol yang menyakiti rasa keadilan perempuan kalau APBD-nya betul-betul dirancang atas dasar kepentingan gender equality. Kan itu dasarnya tuh. Jadi tadi saya usulkan ada bapak tadi yang jadi calon independen untuk bupati 2009, dan ada ibu yang juga punya hak yang sama. Karena ibu tadi memikirkan public policy based on ethics of care. Etika kepedulian itu etika perempuan, ethics of right itu etika laki-laki. Semua kita belajar keadilan itu bukan dari teori-teori filsafat atau teori politik, teori ekonomi. Kita belajar keadilan dari pengalaman real perempuan. Keadilan itu dimulai dari pagi hari ketika seorang ibu membuka dompetnya, ternyata tinggal 20.000 rupiah. Yang ada di situ, dia pergi ke ATM, dia tahu bahwa ATM-nya masih ada kira-kira 200.000 rupiah, tapi itu hak dari suami dia untuk dibuatkan kopi yang masih ada, yang gulanya masih bisa dia beli. Sementara uang 20.000 itu harus dia berikan sebagai jajan anaknya di PAUD. Jadi rasa keadilan muncul pertama kali sejak pagi hari ketika perempuan mulai melakukan aktivitas keluarga. Dia mulai pusing, dia mulai cemas. Dia mulai membayangkan anaknya bisa enggak sampai SMP, memang dijamin pemerintah, tapi bagian-bagian tertentu masih mesti ditambahkan pada anaknya karena kurikulum sekolah tidak lengkap, mesti les ini, les itu tuh. Dia membayangkan nanti 15 tahun ke depan apakah anaknya bisa bersaing dengan anak-anak Malaysia sekarang yang IQ-nya bagus-bagus tuh. Jadi rasa keadilan itu pertama-tama ada di dalam rahim perempuan itu. Dan kita semua tumbuh dibesarkan dari rahim yang mampu membagi keadilan. Setiap kali perempuan hamil, dia membagi rasa adilnya, nutrisinya dengan bayinya. Dia membagi kecemasannya dengan calon bayinya tuh. Jadi rahim perempuan itu adalah fakultas ekonomi hukum keadilan pertama. Rahim perempuan mengajarkan kesetaraan. Begitu kita lahir dari rahim perempuan, semua kita lahir dari rahim perempuan. Begitu kita keluar dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu namanya APBD. Rahim laki-laki namanya Munas Partai. Yang tidak peduli dengan uraian ibu tadi. Jadi ibu fight sendiri sebetulnya tuh. Nah kita ingin backup itu. Jadi saya ingin terangkan pada teman-teman bahwa di dalam pikiran ibu tadi tersimpan seluruh beban kabinet hari ini. Jadi kalau tadi nanti kita akan publikasikan video ini, dan kalau kabinet punya akal sehat, dia tahu bahwa problem ibu hari ini tanggal 21 Oktober di Bojonegoro sama dengan problem ibu yang ada di Aceh, ibu yang ada di Papua, ibu ada di Maluku Utara, ibu yang ada di Kalimantan Tengah, sama. Karena itu kita akan minta ketegasan. Apakah kebijakan Presiden Prabowo nanti akan pro negoro atau pro bojo? Ya, baik. Ya Bapak, silakan yang pakai topi Pak. Enggak Bapak yang pakai topi ini dulu ya. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bung Rocky Gerung. Saya sendiri salah satu pengagum berat Rocky Gerung, tapi tidak sedikit banyak orang yang menganggap Rocky Gerung ini sebagai orang yang gila atau nyeleneh karena kemampuan pola berpikirnya, konsepnya tidak
saya mampu Gori Rocky Gerung. Nah untuk itu barangkali pada kesempatan yang berbahagia ini saya sudah lama mengidam-idamkan Prof. Rocky Gerung ini untuk saya bisa ketemu, tapi belum waktu ada kesempatan, tapi kebetulan hari ini secara tiba-tiba alhamdulillah saya bisa ketemu langsung, dan nantinya setelah habis acara saya mohon foto bersama secara pribadi buat Bapak Rocky Gerung. Saya barangkali Bapak-bapak dan teman-teman, khususnya Bapak Profesor, pada kesempatan ini mungkin pertanyaannya sedikit beda dengan teman-teman yang lain tadi. Ya barangkali kalau teman-teman tadi mereka curhat tentang keadaan kondisi Bojonegoro, Pak Prof. Memang apa yang dikatakan teman-teman tadi memang boleh katakan 99% iya, memang apa adanya seperti itu. Tapi kalau pertanyaan saya sebagai Bapak Rocky Gerung, sebagai seorang akademisi, intelektual, dan kadang-kala nimbrung nyeleneh di politikus. Nah, untuk saya akan menanyakan sebagai Bapak Prof yang salah satu juga di bagian dari seorang filsafat, tentunya bagaimana konsep Bapak Prof tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam nilai-nilai Pancasila itu dalam konsep kita melaksanakan bernegara ini. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana konsep daripada nilai Pancasila yang ada pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konsep kita bernegara ini. Bagaimana pandangan Bapak Prof? Barangkali itu saja Bapak Prof. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, mestinya Bapak siapa namanya tadi, Bapak? Saya Hairul, Pak. Pak Hairul. Mestinya jadi ketua BPIP itu. Karena mampu untuk melihat apa sih fungsi Pancasila itu. Apa fungsi ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah prinsip untuk menerangkan urusan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu fungsi akidahnya ada di situ dalam semua agama. Tapi fungsi muamalah itu diurus oleh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, apalagi fungsi kelima itu. Jadi kita mulai bandingkan atau bedakan antara elemen teologis dari Pancasila ada di sila pertama dan elemen sosiologis di 4 sila berikutnya. Sekarang kalau kita tanya, mana lebih penting, sila pertama apa sila kelima? Iya, sila pertama lebih penting buat mereka yang sudah terpenuhi rasa laparnya. Lebih banyak orang ada di jalan ketika maghrib nyari makanan ketimbang pergi ke masjid, karena ada tuntutan real, yaitu rasa laparnya. Tentu kita akan berdoa, tetapi negara tidak boleh diurus hanya dengan doa. Ada APBD yang mampu untuk kita pakai tanpa sepengetahuan Tuhan untuk membela kemanusiaan dan beradab, keadilan sosial. Anda tidak perlu melapor pada Tuhan bahwa APBD sudah diturunkan. Kita langsung rasakan bahwa pemerintah peduli pada kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, peduli pada sila kelima, keadilan sosial. Dengan cara itu ketuhanan yang Maha Esa sudah dihubungkan ke atas. Jadi negara itu diurus melalui ayat-ayat muamalah, bukan oleh ayat-ayat akidah. Ayat akidah itu ayat personal. Nah, kita mau bedakan itu bagus betul. Jadi diucapkan dengan baik bahwa Pancasila itu adalah ide penuntun peradaban. Dia memberi kita semacam teguran, oh ini ibadahnya kurang, karena itu harus banyak berdoa. Tapi jangan lupa, kita banyak berdoa sementara pejabat itu korup, nggak ada gunanya. Maka kita tagih secara politik sila kedua dan sila kelima itu. Kan kita nggak bisa bilang ya itu dia korupsi karena kurang beribadah, enggak, karena dia rakus, itu masalahnya itu. Nah, kerakusan itu harus diubah menjadi delik korupsi. Seorang koruptor itu dia lebih rendah dari binatang itu. Binatang kalau dia kenyang dia berhenti makan. Koruptor udah kenyang pun dia masih merampas makanan orang lain, makanan rakyat. Jadi dia lebih rendah dari binatang.
Nah, kemampuan ini yang mesti kita ucapkan secara lantang aja, bahwa kita menghendaki Pancasila itu diaktifkan pada sila kedua dan sila kelima itu. Sila pertama itu adalah urusan batin kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa itu. Tapi sila kedua dan sila kelima, keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, itu adalah tugas negara untuk memuliakan rakyatnya tuh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan perintah pada rakyat, tapi perintah pada kekuasaan. Yang pertama kali mesti amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kekuasaan, karena mereka yang melayani kita itu. Jadi jangan kita dituntut amar ma'ruf nahi mungkar sementara penguasa itu korupsi tiap hari itu. Jadi sekali lagi betul, jadi ini saya menganggap bahwa IQ di ruangan ini begitu tinggi, kepekaan terhadap keadilan. Dari bapak pedagang kaki lima, ibu yang mempersoalkan kedudukan perempuan di dalam pembuatan kebijakan, dan bapak yang mampu untuk menghidupkan pikiran bahwa Pancasila itu adalah fungsi untuk menghasilkan keadilan. Jadi bayangkan misalnya, di kita di sini udah ada 3 orang yang akalnya sehat dan IQ-nya sangat tinggi. Kalau 3 IQ ini saya tukar dengan IQ yang dilantik kemarin di MPR, masih ada kembalian ke sini. Ya itu betul ya, saya merasakan sekali, saya sering melakukan forum diskusi ini. 3 pertanyaan barusan tuh luar biasa. Ya, hanya dari tempat yang sederhana ini kita bisa mendapatkan pertanyaan yang luar biasa. Baik, berikutnya kita tunggu pertanyaan yang luar biasa. Ya Mas, silakan Mas. Kamu mau? Bisa antri di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi, salah satu anak muda yang hobinya main TikTok Pak daripada baca buku. Pertanyaan saya singkat sebenarnya tentang partai politik. Apakah hari ini di antara partai politik itu ya ada nggak yang benar-benar mihak rakyat kayak gitu? Dan apakah Bung Rocky sendiri kalau ada pemilihan umum itu nyoblos atau golput kayak gitu? Dan yang kedua tentang megahnya sumber daya alam yang dihilirisasi, apa namanya itu Pak? Hilirisasi. Ya, hilirisasi itu ya. Itu begitu megah sampai kita lupa bahwa negara kita sedang pendarahan. Percuma kalau kita suplai darah tapi pendarahannya tidak dihentikan. Gimana tanggapan Pak Rocky? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Pertanyaan lain yang luar biasa. Oke. Dia langsung masuk pada problem, yaitu kekayaan alam kita. Yang dipoles dengan satu kalimat, sudah terjadi hilirisasi. Oh ya, benar. Tetapi smelter itu punya siapa? Yang memproduksi energi bersih hilirisasi. Oh ya, itu dibuat supaya kita dapat tidak sekedar bahan mentah, tapi kita dapat added value itu tuh, nilai lebihnya. Oh boleh. Pertanyaannya adalah nilai lebih itu jatuh ke tangan siapa, di dalam kondisi apa, dan dengan pertanggungjawaban apa. Kalau yang kuasai Kementerian Hilirisasi itu adalah mereka yang sebetulnya ingin menguasai sumber daya energi. Kalau yang menguasai prinsip distribusi energi itu adalah mereka yang sebetulnya disuruh oleh oligarki, maka jumlah kekayaan itu tidak datang ke kita. Itu yang menerangkan bahwa disparitas kita itu tinggi sekali itu. Jadi bayangkan misalnya, kalau setelah 5 tahun ternyata ya APBN kita itu tidak bertumbuh secara berkeadilan. Dia bertumbuh tapi tidak berkeadilan. Bayangkan misalnya kalau prinsip Pak Prabowo untuk menaikkan angka pertumbuhan ke 8% didasarkan pada prinsip penguasaan energi hilirisasi ini. Maka yang akan tumbuh adalah energi-energi itu. Dan siapa mereka? Itu pertanyaan politiknya. Mereka ini siapa? Penguasa sumber-sumber energi ini bersih di hilir, tapi kotor secara politik di hulu, karena tidak ada kompetisi waktu memperoleh izin ekstraktif industri ini kan. Nah di situ pentingnya evaluasi total, bukan sekedar angka-angka, tapi juga kualitas politik yang melahirkan prinsip-prinsip keadilan tadi itu. Pak Prabowo betul kemarin pidato bahwa jangan percaya, jangan terpukau dengan angka. Periksa
proses angka-angka itu dihasilkan. Itu dasarnya. Kalau saya kasih contoh, sering saya kasih contoh misalnya, angka soal yang disebut Gini ratio untuk menerangkan bahwa tidak ada kesenjangan. Kalau ada berita bahwa Gini ratio kita itu masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan, jadi disparitas kurang, dengan menyebutkan angka 31%, 30%. Coba saya bikin simulasi ya. Di ruangan ini ada petugas statistik datang untuk mengetahui kesenjangan sosial di forum ini. Oke. Dia datang ke saya, dia tanya pada saya, Pak Rocky, pengeluaranmu berapa Pak Rocky? Kenapa Pak? Saya dari Biro Pusat Statistik mau tahu pengeluaran Pak Rocky untuk menghitung kesenjangan di Bojonegoro. Saya bilang, oke, saya baru pindah KTP Bojonegoro, maka pengeluaran saya Rp10.000. Dicatat sama si petugasnya tuh, Rp10.000, oke. Dia catat Rp10.000. Si petugas baru turun dari hotel Aston, lift, terus dia bilang, saya bertemu dengan pengusaha ekstraktif industri. Petugas BPJS tanya hal yang sama. Si pengusaha besar ini katakan, ya pengeluaran saya Rp10.000, dicatat Rp10.000 tuh. Oke. Di ujung kampung sana, petugas yang sama bertemu dengan mahasiswa dari PGRI. Ditanya, Mbak, pengeluarannya berapa rupiah? Rp10.000. Petugas statistik itu menanyakan expenditure saya, pengeluaran saya. Saya jujur bilang Rp10.000. Oligarki yang di hotel mewah tadi bilang, dia jujur mengatakan itu. Mahasiswi tadi bilang dia jujur. Maka keluarlah statistik mengatakan di Bojonegoro Gini rasionya 0, artinya tidak ada kesenjangan. Benar tidak? Benar, karena memang begitu. Sekarang kalau ditanya, ada orang bilang, masa Pak Rocky cuma Rp10.000? Memang saya cuma keluarin Rp10.000 karena saya cuma makan pisang 3 kali sehari itu. Pisang Ambon itu ada karbohidrat, ada mineral, ada protein, cukup buat saya makan pisang. Jadi 10.000 saya habiskan untuk makan pisang, selesai. Pengusaha tadi mengatakan, iya 10.000, karena dokternya bilang minum vitamin aja, Anda banyak penyakit, jangan makan yang berlebihan tuh. Dia cuma keluarin 10.000 juga. Mahasiswi tadi juga benar, dia cuma keluarin 10.000 karena dia makan pagi banyak Rp5.000. Makan sore, makan siang, sisa Rp5.000 dia beli promah untuk nahan sakit mahnya. Jujur, maka tidak ada kesenjangan. Tapi coba tanya tebel dompet kita bertiga. Dompet saya pasti lebih tebal sedikit dari mahasiswa itu. Dompet pengusaha itu jauh lebih tebal dari semua dompet di ruangan ini. Jadi statistik berbohong karena yang tanya ada expenditure, bukan pendapatan dia. Yang susah untuk dicari sumbernya oleh negara. Sampai sekarang kita nggak tahu berapa banyak kekayaan dari 1% orang dibandingkan dengan 99% orang rakyat. Datanya ada di Forbes, ada di laporan, tapi itu data yang ada di dalam IPO yang beredar di publik. Di Indonesia data justru disembunyikan. Jadi itu dasarnya kenapa kita ingin membahas masalah-masalah ini dengan keteguhan berpikir tadi. Jadi Bapak tadi betul mulai mempersoalkan itu. Jadi sekali lagi kita persoalkan aja supaya pada satu waktu kita tahu bahwa data kemiskinan itu disembunyikan sebetulnya dalam agregat statistik itu. Jadi itu keterangan saya dan selebihnya nanti kita coba untuk mengaktifkan jaringan kampus ini untuk mulai membaca data dengan cara yang masuk akal, bukan percaya pada data yang dipamerkan oleh negara, termasuk data-data tentang para politisi. Terima kasih. Ya, berikutnya Mas dulu ya. Mas ini dulu ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Rocky Gerung, Presiden Akal Sehat. Saya ingin bertanya tentang nasionalisme sebenarnya. Perlu nggak sih nasionalisme itu? Soalnya gini Bung, sering orang-orang pejabat atau politis-politis itu bilang nasionalisme.
tapi dia secara tidak langsung itu mengabaikan hal-hal dasar yang seharusnya sosialis, membela hak-hak sosial masyarakat kecil. Bahkan ada kemarin orang yang membubarkan aspirasi masyarakat tapi mengatasnamakan ini demi nasionalisme. Jadi sepenting apa nasionalisme itu sebenarnya? Apakah mengalahkan dengan sosialisme itu sendiri? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya ada sedikit kaidah usul fikih ya. Saya juga alumni pesantren. Man asrokot bidayatuhu asrokot nihayatuh. Barang siapa yang awalnya itu baik, akhirnya itu biasanya indikasinya akan baik juga. Tapi kita lihat pemerintahan sekarang ini, pemerintahan di pusat, awalnya pemilihan pun udah carut-marut seperti ini. Apakah kita bisa optimis untuk baik? Apakah menurut Bung Rocky, Indonesia itu masih layak untuk tempat hidup seseorang ini, di tengah carut-marutnya perpolitikan ini? Gitu aja Bung. Kalau Ya, serasa namanya siapa Mas? Mas Albab. Albab Ya. Oh ya. Oke, baik. Oke, soal nasionalisme. Tentu kita ingin terangkan nasionalisme di dalam kehidupan politik kita. Nasionalisme itu ide untuk mempersatukan perbedaan. Jadi prinsip pertama, kita menyebut nasionalisme di dalam ide sila ketiga persatuan Indonesia. Karena sila ketiga itu diberi nama nasionalisme oleh Presiden Soekarno. Sila kedua diberi nama humanisme oleh Presiden Soekarno. Sila kelima diberi nama sosialisme oleh Presiden Soekarno tuh. Jadi dari awal Bung Karno paham nasionalisme itu adalah ide penuntun untuk memungkinkan ada persatuan. Kenapa disebut penuntun untuk memungkinkan ada persatuan? Karena memang kita beragam. Jadi karena ada kemajemukan diperlukan persatuan. Sekarang dibalik, demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Itu ngaconya pemerintah. Nah, kita memulihkan itu, bahwa yang kita maksud dengan nasionalisme adalah basis untuk memulai percakapan persatuan di atas dasar perbedaan. Itu dasarnya tuh. Bukan dibalik tadi itu, bahwa ini kan nasionalisme. Oh iya, nasionalisme, tetapi jangan lupa, kalau saya pakai bahasa metodologi, ontologi dari nasionalisme itu adalah diversitas. Jangan dibalik, itu prinsip mesti diajukan. Lalu soal apa lagi tadi? Awalnya baik, ujungnya itu pasti baik. Iya. Kalau kabinet sekarang mengikuti prinsip Umar bin Khattab, dia tahu bahwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah baik, karena itu dia ikuti kebaikan itu. Tetapi pemuritan itu hanya mungkin terjadi kalau kondisi internal dari Umar dan Nabi Muhammad itu sama. Sekarang yang terjadi kan bukan pemuritan, tetapi pemilihan berdasarkan cewek-cewek koalisi lain. Idenya tuh kan itu dasarnya kan. Jadi kalau dibilang kepemimpinan itu, kalau dia dimulai dengan baik, pasti dimulai dengan baik juga. Sekarang pemilihan Prabowo ditepukin tangan kemarin. Begitu nama Gibran disebutkan, artinya pemilihan itu tidak baik dari awal. Maka menurut logika kamu yang saya setujui, pasti berantakan di akhir nanti. Ya, mohon maaf Bapak itu dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bang Rocky. Semoga selalu sehat, Sangat. sukses dan bahagia. Bang Rocky, ini ketidaktahuan saya. Saya hanya bertanya bahwa saya pernah membaca itu pada tanggal 24 Agustus 2024. Ibu kota negara kita kan sudah dipindah ke Kalimantan. Padahal kalau tidak keliru saya, karena ketidaktahuan saya, bahwa presiden itu harus dilantik di ibu kota negara. Padahal apakah masih Jakarta itu menjadi ibu kota? Kalau mereka tidak menjadi ibu kota, dasar apa pelantikan presiden itu dilakukan di sana? Karena ibu kotanya sudah di Kalimantan.
Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Rocky dulu kalau tidak keliru, saya juga pernah menyatakan bahwa ketidaksetujuannya tentang naturalisasi timnas. Insya Allah kalau tidak gitu. Padahal sepak bola itu menjadi idola hampir seluruh masyarakat dunia. Di Indonesia saja jutaan. Yang keberatan itu ternyata bukan Pak Rocky saja. Kalau tidak keliru juga pelatih dari Belanda, namanya Ronald Koeman kalau tidak keliru. Dia juga keberatan karena merasa anak didiknya itu dibegal gitu katanya, dibawa ke Indonesia gitu. Ketidaktahuan saya atas dasar apa Pak Rocky tidak setuju dengan naturalisasi yang banyak bermain, apakah nanti bisa membunuh kompetisi di Indonesia, akademi bola di Indonesia, sehingga mereka itu merasa nggak ada guna, toh bisa kita mengambil dari luar dari itu. Iya, baik. Bapak siapa namanya Pak? Priyono Pak, Pak saya Priyono. Priyono ya. Terus yang selanjutnya Pak Rocky. Ya oke, silakan. Banyak pendapat-pendapat, maaf Pak Rocky ya, banyak pendapat-pendapat bahwa jangan melawan Rocky Gerung. Rocky Gerung itu kan orang ahli filsafat. Jadi setiap pertanyaan, setiap argumen yang kamu ajukan, yang kamu bantah pasti kalah, begitu. Nah, tapi saya melihat Pak Rocky itu kalau tidak keliru pertama kali itu saat Pak Rocky menyampaikan bahwa pemerintah mempunyai potensi terbaik untuk membuat hoax gitu saat itu, sehingga saya terhenyak. Saat itu seluruh narasumber di situ bengong mendengarkan apa yang disampaikan Pak Rocky. Seperti itu yang membuat saya jadi tertarik. Baik, kepada Mas Priyono. Sekian, terima kasih Ya. Pak Rocky. Pertama soal IKN, kedua soal naturalisasi, yang ketiga soal pemerintah adalah pelaku hoax terbesar pertama di Indonesia. Terbaik, oke. Ya sampai sekarang tetap baik pemerintah lakukan hoax. Karena memang pemerintah harus mendalilkan sesuatu dan membela dalilnya itu. Nah dalam pembelaan itu dia pasti sewa lembaga survei, sewa followers, sewa hoaxer segala macam. Jadi dengan mudah saya melihat soal itu, dan saya jujur katakan itu. Saya bisa mengedit bahasa tubuh saya, tidak ingin mengedit bahasa pikiran saya tuh. Itu saya ucapkan dengan logika yang lurus saja kan. Karena hanya mereka yang punya peralatan berbohong yang mampu berbohong secara sempurna. Nah, pemerintah punya semua itu, dia punya intelijen, dia bisa mengendalikan media massa, dia punya Kementerian Informasi yang bisa membatalkan WA mama, dia bisa menyadap HP saya. Karena itu saya ucapkan dari awal dan tidak berubah tuh. Itu tidak ada urusan dengan filosofi, itu urusan dengan kepekaan untuk melihat keadaan. Dan tadi juga ada 3 filsuf yang bicara sebelum saya tadi, bapak, ibu, 2 bapak sekarang kan. Jadi semua orang yang mampu melihat ketajaman atau menemukan ketajaman di dalam kebuntuan pikiran itu adalah filosofi. Filsuf itu ada orang yang berpikir radikal, bukan filsufnya yang penting tapi cara berpikirnya. Siapapun yang berpikir radikal, berpikir sampai akarnya, dia adalah filosofi. Itu dasarnya tuh. Lalu soal naturalisasi. Kalau saya nggak bilang saya anti naturalisasi, tapi saya bilang kecemasan publik soal naturalisasi ini itu adalah mengakar sekali. Karena kalau saya pergi ke daerah, orang tanya hal yang sama. Kami akhirnya cuma jadi penonton. Saya bilang, kan kalian untuk sementara, bagaimana sementara kalau keinginan kami untuk pergi ke Jakarta itu dianggap sebagai ya udah kalian nonton aja keahlian dari kaki-kaki dari Eropa, dari Argentina. Karena itu saya teruskan sebetulnya begini ya. Kalau naturalisasi mau sempurna, negara atau PSSI kumpulin uang untuk beli Messi, selesai problem. Kan jangan tanggung kan, itu dasarnya tuh. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa olahraga itu di dalamnya ada sportivitas. Saya tentu senang kalau timnas itu menang, tapi saya tahu kok nggak ada yang nggak enak gitu. Kenapa bukan pembuat golnya datang dari pinggir kali Bengawan Solo,
dari Bojonegoro tuh. Kan itu yang kita inginkan. Jadi saya mau tagih seberapa efisien itu, dan di dalam tenggang waktu berapa lama teman-teman kita, anak-anak muda kita di daerah tidak sekedar menjadi penonton dari naturalisasi itu kan. Jadi bukan naturalisasinya yang saya persoalkan, tetapi konsistensi dan kemampuan kita untuk memprediksi jatuhnya moral anak-anak di daerah karena melihat bahwa mereka akhirnya tidak akan punya kesempatan untuk bertanding di dalam event-event internasional. Itu dasarnya itu. Tapi saya tahu bahwa fanatisme itu ada di dalam olahraga dan bahkan lebih tinggi dari dalam politik. Tapi saya tetap bersahabat dengan dunia olahraga. Saya pengurus pemanjat tebing Indonesia, FPTI, Federasi Panjat Tebing Indonesia, dan atlet-atlet saya dilatih dengan cara yang kuat supaya bisa diperlihatkan di wall, di dinding-dinding Olimpiade bahwa kaki-kaki itu betul-betul kaki-kaki yang dilatih dari dinding-dinding Indonesia. Itu dasarnya. Dan saya bawa pulang medali emas. Kan itu yang saya maksud, bahwa nggak mungkin saya anti olahraga atau naturalisasi. Kita bawa tim kita juga untuk bertanding dengan lawan-lawan di dunia luar supaya ada perbandingan. Jadi sekali lagi manajemen kita harus menghasilkan harapan bagi kaki-kaki Indonesia, kaki-kaki di Bojonegoro, kaki-kaki di Papua, kaki-kaki di Aceh itu untuk berpikir bahwa satu waktu kaki-kaki mereka akan ada di lapangan rumput Olimpiade 2009 di 2009 di mana ini, di Amerika itu kan, di Jadi sekali lagi itu poinnya tuh. Tetapi memang ada orang yang nggak suka kalau saya berkomentar soal bola, dianggap ya berkomentar soal politik aja. Lo bukan, kan bola itu adalah kesepakatan kita untuk memuliakan kemampuan timnas kita. Jadi itu dasarnya, dan saya kira udah nggak ada soal di situ, karena tadi beberapa tokoh sepak bola juga atau di tempat yang lain misalnya, bayangin kalau natural ini karena soal bola fanatisme tinggi. Bayangin misalnya Ivan Ali berkali-kali memenangkan Indonesia tapi dia nggak punya paspor Indonesia. Coba bayangkan, padahal dia lahir dan hidup di Indonesia. Ini Ivan Ali di bidang bulu tangkis juga banyak di tempat yang lain. Tapi oke, itu saya pindah pada isu yang IKN. Apa masalah IKN tadi yang ditanyakannya? Iya, akhirnya Presiden Jokowi kan, saya diperkarakan justru ketika saya sebut bahwa Presiden Jokowi itu berbohong soal IKN. Kan pada waktu itu beliau katakan udah 1.300 investor masuk ke Indonesia, karena Bahlil bilang begitu. Saya bilang bohong, nggak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Saya dilaporkan ke polisi bahwa Pak Rocky menyebar hoax. Nah sekarang Jokowi sendiri mengatakan memang tidak ada investor yang masuk. Karena itu kita pakai investor dalam negeri, tukar tambah dengan proyek-proyek strategis di Pantai Indah Kapuk dan di BSD kan. Kan bukan itu yang dimaksud dengan investasi itu. Jadi memang itu gagal. Saya bilang itu proyek gagal, tapi akan dipaksakan. Nah sekarang Jokowi sendiri mengatakan sebelum dia lengser seminggu lalu, yang menginginkan IKN itu bukan saya, rakyat Indonesia. Lalu bagaimana ceritanya? Kan Presiden Jokowi tanpa minta izin pada rakyat Indonesia sudah menyatakan ibu kota akan dipindahkan. Kan dipaksakan tanpa AMDAL. Tidak ada dalam kampanye Pak Jokowi selama 10 tahun yang berjanji akan bikin IKN pada rakyat. Nggak ada kampanyenya kan? Ya. Ya itu soal, saya terangkan dulu soal status dari IKN itu. Sekarang Presiden Prabowo dilantik di Istana Negara, berarti ibu kotanya adalah Jakarta. Itu masalahnya kan, undang-undangnya dibikin. Tetapi diplomasi Pak Jokowi, nanti kepresnya dibuat sendiri oleh Pak Prabowo. Kan itu. Jadi ini semacam tipu menipu headline aja tuh. Faktanya Jakarta adalah ibu kota, walaupun nanti pemilihan pilkada di Jakarta itu bukan lagi untuk ibu kota negara kan, tapi ya nanti kita lihat aja apa kekacauan itu akan berlanjut. Kan kalau dibilangkan udah pindah, maka Pak Prabowo akan keluarkan kepres buat, kan ini mesti ada peraturan pelaksanaan pemindahan itu kan. Berarti Prabowo akan berkantor di IKN. Nah kita lihat aja dalam 100 hari ini, apakah IKN itu udah jadi? Tidak ada yang jadi di situ. Tapi itu bagus banget, udah jadi. Ini bangunannya begini, air terjunnya udah jadi,
tempat ikan berenang udah jadi, listriknya di bawah tanah. Memang udah indah sekali IKN itu kalau Anda lihat di laptop Pak Jokowi. Iya, karena kita harus kembali ke Jakarta dari Surabaya pesawat jam 4. Artinya mungkin 15 menit lagi ya acara kita hari ini. Ya silakan Pak. Terima kasih, nama saya Setelah Siswo. ini jenengan ya. Terima kasih, nama saya Siswo. Selamat pagi semua, setengah siang. Apa yang kita bicarakan sekarang ada di belakang kita. Terlihat sekali bahwa di situ kita ngomong pangan, kita ngomong energi, kita ngomong macam-macam, kita ngomong persoalan yang lain-lain. Ini keberuntungan kita bersama di sini bahwa kita bicara kemudian disuguhkan realita yang ada di belakang kita. Petani adalah salah satu manusia yang saya hormati pada strata yang tinggi, karena bagi saya yang saya hormati yang pertama adalah kedua orang tua saya, yang kedua baru Rasul dan Nabi-Nabi, yang ketiga adalah guru-guru saya, dan keempat adalah petani, yang berikutnya selanjutnya dan sampean semua ini di bawah petani yang saya hormati. Terima kasih. 5-6 tahun yang lalu saya membaca artikel bahwa di Bhutan itu kenapa indeks angka kebahagiaannya jauh lebih tinggi dari kita, karena di sana ada filosofi bahwa memberi itu sudah membahagiakan. Yang kedua, manfaat yang ia berikan meskipun hanya senyum terhadap orang lain atau manusia yang lain atau kehidupan di sekitarnya, itu sudah cukup membahagiakan. Kita tidak. Kita selalu menghitung income untuk diri kita, menghitung dompet kita. Itu persoalan kita, kenapa Indonesia itu indeks angka kebahagiaannya sangat rendah. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kita ngomong tentang kejujuran, etika, Bojonegoro itu punya laboratorium yang nyata yang namanya komunitas Samin. Saya sarankan sebenarnya kalau panjenengan berdua ini tidak buru-buru pulang ke Jakarta. Untuk apa sih buru-buru pulang? Di Bojonegoro dulu. Saya antar singgah ke komunitas Samin. Kita bisa melihat di situ betapa dulu sejarah perlawanannya komunitas Samin itu terhadap para penjajah negeri kita luar biasa. Dan itu sampai hari ini kita kurang menghargai, bahkan banyak orang yang menertawakan komunitas Samin itu sebagai dagelan. Ini konyol sekali. Kemudian yang ketiga, kalau kita ngomong soalan pemimpin bangsa, ada sajak dari W.S. Rendra yang sangat bagus untuk kita cermati. Judulnya Sajak Peperangan Abimanyu. Itu latar belakangnya perang Mahabharata, perang Bharata Yuda. Ketika maut mencegat di 8 penjuru, sang kesatria berdiri dengan mata bercahaya. Hatinya damai, di dalam dadanya yang bedah dan berdarah. Karena ia telah lunas menjalani kewajiban dan kewajaran. Artinya seorang pemimpin harus selesai dulu dari dirinya, persoalan dirinya. Dan ia menghibahkan seluruh diri yang ada dirinya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Yang berikutnya, setelah ia wafat, apakah petani-petani akan tetap menderita? Dan para wanita kampung apakah akan tetap membanjiri rumah-rumah pelacuran di kota? Itulah pertanyaan untuk kita yang hidup. Tetapi bukan itu yang terlintas di dalam kepalanya ketika ia tegak dengan tubuh penuh luka-luka. Dan apakah itu tercermin dalam diri Rocky Gerung, saya tidak tahu. Terus yang berikutnya saya hanya menandaskan pertanyaannya Mas Hadi. Kita berhenti sebentar ya Mas. Iya. Biar kita selesaikan azan dulu ya. Oke, terima kasih. Tapi saya kira cukup itu. Saya nanti mohon 2 pertanyaan Mas Hadi belum terjawab. Apakah jenengan nyoblos 1 golput? Terus bagaimana partai politik itu apa? Apakah semua partai politik memihak rakyat? Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Prof, bisa ditangkap dari statement beliau dan pertanyaan beliau. Oke, ini sekaligus saya simpulkan pembicaraan kita ya. Terima kasih tadi. Ya, saya mencoblos, jangan anggap saya golput. Tapi saya mencoblos. Saya mencoblos semua surat suara. Yes. Ya, jelas itu ya. Soal tadi kebahagiaan. Saya mungkin udah 5, 6, 7 kali naik ke Himalaya itu dan bertemu dengan mereka yang mencari kebahagiaan justru di lembah-lembah sunyi itu. Termasuk yang paling bahagia memang adalah negara kecil itu, Bhutan itu. Tapi Anda bayangkan, Raja Bhutan itu dia lulusan dari Harvard University. Tapi dia tetap memakai local genius dia, kultur dia itu. Nah di kita begitu banyak yang lulusan universitas tapi tidak paham local culture kita, local genius kita. Itu masalah. Karena diminta untuk menghasilkan prestasi yang bisa diukur secara ekonomi. Dan itu bukan kebahagiaan. Itu indeks kemakmuran, bukan indeks kebahagiaan. Kalau Anda ada di Bhutan, nggak ada pintunya dibuka semua tuh, silahkan. Karena percaya bahwa tidak akan ada orang yang mencuri. Jadi bersih batinnya. Jadi kebahagiaan datang dari batin yang bersih. Itu juga yang terjadi pada masyarakat Samin. Kira-kira 3-4 bulan lalu saya datang ke situ, ke komunitas Samin. Saya kasih kuliah di situ tentang culture di Padepokan Mbah Samin itu bersama dengan Pak Susilo, adiknya Pak Pramudia Antatur. Jadi saya sudah datang ke situ tuh. Dan saya bicara, saya bertemu dengan yang masung kakinya di waktu protes Kendeng itu dari masyarakat Samin, Ibu Retno apa siapa namanya? Ya, tadi siapa yang minta saya terangin? Saya udah datang ke situ dan menikmati persahabatan dengan masyarakat Samin. Ada kejujuran di situ yang menganggap bahwa hutan, air itu berbisik pada mereka tuh. Tidak memerlukan drone untuk mengetahui gerak pohon di situ. Bagi mereka pohon itu juga adalah sungai. Karena air mengalir dari akar pergi ke daun itu namanya sungai itu. Ini yang kita sebut sebagai local genius atau sebutnya local wisdom. Jadi kita punya kekayaan selain teknokrasi justru ada soal-soal yang kita sebut value tadi. Nah kalau kita eksploitasi itu nanti dianggap oh kalian itu nggak mampu berpikir rasional. Rasionalitas